Mengapa Termul bangga? Disebut Termul. Dunia ini memang lucu, atau mungkin lebih tepatnya, ironis sampai ke tulang sumsum. Ada sebuah istilah yang dilemparkan dengan niat menghina. Dicetuskan dari mulut-mulut yang merasa paling intelektual, paling berasa berjasa, dan paling suci dalam berpolitik. Mereka sebut kami Termul, Ternak Mulyono. Sebuah upaya branding negatif untuk merendahkan martabat jutaan rakyat yang tegak lurus mendukung seorang pemimpin. Mereka pikir, dengan menyebut kami ternak, kami akan merasa rendah diri, malu, lalu lari kocar-kacir, meninggalkan barisan. Tapi maaf ya, bosku, kalian salah baca peta. Kalian main catur, kami main hati. Kalian pakai narasi kebencian, kami pakai kacamata pengabdian. Dulu kami dihina, sekarang kami tertawa. Jika mencintai pemimpin yang bekerja nyata, yang tangannya kasar karena belusukan, yang telinganya kebal dihujat tapi matanya tajam, melihat jalan tol tembus ke pelosok disebut ternak, maka bagi kami, pengabdian ini terlalu mulia untuk kalian mengerti. Selamat datang di era di mana Termul bukan lagi ejekan, tapi lencana kehormatan yang berkilau di tengah gelapnya caci maki kalian. Mari kita kupas pakai logika yang waras. Kenapa kami bangga disebut terlalu mulia? Begini, di saat elit politik sibuk rapat di Hotel Bintang 5 sambil ngomongin deal-deal jabatan, si Mulyono yang kalian ejek itu malah sibuk nanya ke petani di sawah soal harga pupuk. Di saat kalian sibuk bikin teori konspirasi soal ijazah yang sudah basi kayak nasi kemarin sore, dia sibuk meresmikan bendungan supaya rakyat nggak kekeringan. Jadi, siapa sebenarnya yang ternak? Apakah mereka yang bergerak karena ide dan visi kemajuan, atau mereka yang digembalakan oleh narasi kebencian yang itu-itu saja selama 10 tahun? Sekjen Projo, Bang Freddy Alex Damanik, sudah kasih tamparan halus tapi presisi, kami ini mendukung ide dan visi. Kami bukan pemuja sosok secara buta, tapi kami adalah loyalis pada hasil nyata. Kalau ada pemimpin yang bisa bikin Indonesia nggak cuma Jawa sentris, yang berani ambil alih Freeport, yang konsisten bangun infrastruktur, meski dibilang nggak bisa dimakan, ya wajar kalau kami militan. Itu namanya cinta yang rasional. Loyalitas Termul adalah bentuk kesetiaan pada kemajuan bangsa, yang tidak bisa dibeli dengan narasi kebencian atau gorengan isu lama yang dipanasin terus-menerus. Kalian bilang kami ini digiring? Wah, gokil sekali imajinasi kalian. Justru karena kami terlalu mulia, kami memilih untuk tidak terpengaruh oleh kebisingan elit yang lagi tantrum, karena merasa nggak lagi dianggap raja. Kami melihat ada orang yang konsisten kerja, ya kami kawal. Sesederhana itu, nggak perlu pakai bahasa langit yang ribet. Kalian yang sibuk membangun stigma ternak sebenarnya sedang menunjukkan keputusasaan. Karena apa? Karena narasi kalian nggak laku di pasar rakyat. Rakyat lebih butuh jembatan daripada butuh teori pengkhianatan versi kalian. Bayangkan betapa tingginya standar moral terlalu mulia ini. Kami dihujat di media sosial, difitnah di grup-grup WhatsApp, dituduh dapat sembako buat dukungan, tapi kami tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena kami punya kepuasan batin melihat anak-anak di pelosok Papua bisa menikmati jalan yang mulus. Kami punya kebanggaan melihat Indonesia mulai dihitung di mata dunia. Itu semua nilainya jauh lebih tinggi daripada sekadar validasi dari kalian yang merasa paling paham politik, tapi nggak pernah turun ke lumpur. Istilah Termul ini sekarang jadi filter otomatis. Kalau ada orang yang pakai istilah itu buat menghina, kita langsung tahu, oh, ini orang yang lagi sakit hati karena kepentingannya keganggu. Atau, oh, ini orang yang cuma jago kritik, tapi nggak punya solusi. Mereka-mereka inilah Termul yang asli, yang jasanya nggak pernah ditagih ke presiden. Beda sama yang merasa kingmaker, tapi baperan. Kita harus kritis melihat fenomena ini. Kenapa sekarang isu ini digoreng lagi? Karena narasi pengkhianatan itu adalah senjata terakhir buat mereka yang merasa kehilangan panggung. Mereka pengen bangun opini kalau Jokowi itu kacang lupa kulitnya. Padahal, kalau kita lihat pakai kacamata humanis, Jokowi itu justru kacang yang tetap ingat akarnya. Akarnya siapa? Rakyat, bukan elit yang merasa punya sertifikat tanah di atas karier politik orang lain. Loyalitas rakyat itu berdasarkan kerja nyata, Pak. Bukan berdasarkan siapa yang ngenalin siapa di tahun 2012. Rakyat itu realistis. Mereka lihat jalan tol jadi, mereka lihat BBM 1 harga di Papua, mereka lihat harga diri bangsa naik di kancah internasional. Itu semua nggak ada hubungannya sama siapa yang dulu ngebujuk Bu Mega. Jadi,
Klaim presiden karena saya itu sebenarnya cuma pengakuan kalau Bapak sedang rindu masa-masa saat suara Bapak masih dianggap titah raja. Gokilnya lagi, isu ijazah dipakai buat pintu masuk serangan. Duh, ini mah resep lama yang sudah basi, cuma ditambahin micin biar kelihatan gurih. Masak selevel mantan wapres, masih main di area abu-abu soal isu yang sudah diklarifikasi ribuan kali? Ini yang kami sebut sebagai degradasi martabat. Lebih mulia rakyat kecil yang tetap percaya pada hasil kerja daripada elit yang terus-menerus memproduksi kegaduhan demi menjaga eksistensi. Jadi, buat Pak JK dan para pendukung narasi jasa politik, saran kami cuma satu: belajarlah dari rakyat. Rakyat itu memberi tanpa meminta kembali. Rakyat mendukung karena harapan, bukan karena pengen nyetok jasa buat ditagih di masa depan. Kalau Bapak merasa paling berjasa, ya silakan nikmati perasaan itu sendiri. Tapi jangan paksa rakyat untuk mengamini kalau kedaulatan ada di tangan Bapak. Kedaulatan itu di tangan rakyat, dan rakyat sudah memilih untuk menjadi termul. Terlalu mulia untuk terjebak dalam drama utang budi yang enggak masuk akal ini. Intinya, pemimpin itu lahir dari rahim rakyat, bukan sekadar proyek elit Jakarta. Kalau ada yang merasa paling punya jasa, ya mungkin dia lagi butuh perhatian ekstra. Kami para loyalis cuma bisa bilang, terima kasih sudah pernah ikut berjuang. Tapi maaf, perjuangan kami lanjut terus buat Indonesia, bukan buat memuja jasa Bapak selamanya. Kalau kalian pikir memanggil kami termul bakal bikin kami tiarap, kalian salah besar. Justru istilah itu kami ambil, kami cuci bersih dari kotoran niat jahat kalian, lalu kami jadikan mahkota. Termul, bukan sekadar nama, tapi sebuah standar moral baru dalam militansi. Mengapa mendukung pembangunan infrastruktur dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat adalah tugas yang terlalu mulia untuk sekadar menyerah pada kritik receh kalian? Karena kami tidak main di level siapa dapat jabatan apa, tapi kami main di level bangsa ini dapat apa. Mari kita bedah mentalitas kalian yang hobi downgrading. Kalian lempar isu ijazah palsu, lalu kalian goreng sampai gosong. Kalian pikir rakyat itu bodoh? Kalian pikir rakyat bakal goyah cuma karena selembar kertas yang kalian permasalahkan 10 tahun setelah orangnya menjabat? Inilah bedanya kami dengan kalian. Bagi kami, ijazah asli seorang pemimpin itu bukan yang tertulis di atas kertas dan dilegalisir di kampus. Tapi, ijazah asli itu adalah jalan tol yang memangkas waktu distribusi, bendungan yang bikin petani panen 3 kali setahun, dan jaminan kesehatan yang bikin orang miskin gak takut masuk rumah sakit. Itulah ijazah yang terlalu mulia untuk diperdebatkan dengan logika hukum yang dipaksakan. Relawan termul ini posisinya adalah benteng. Kami menjaga martabat seorang pemimpin yang terus bekerja, meski diserang dari segala arah dengan peluru fitnah yang itu-itu saja. Bayangkan, orang lagi kerja banting tulang buat narik investasi, supaya anak muda punya kerjaan, kalian malah sibuk nanya, ijazah SMA-nya mana? Itu kayak ada orang lagi renovasi rumah satu kampung biar nggak banjir, terus kalian datang cuma buat nanya, dulu pas SD nilai matematikamu berapa? Nggak nyambung, nggak mutu, dan jujur saja, itu membagongkan. Kenapa kami sebut ini standar baru militansi? Karena biasanya relawan itu bubar kalau jagoannya sudah menang, atau kalau nggak dapat jatah kursi. Tapi termul beda. Kami tetap ada justru saat badai serangan datang paling kencang. Kami tidak butuh validasi dari pengamat politik yang bicaranya pakai bahasa planet yang nggak dimengerti rakyat. Kami cuma butuh melihat anak-anak di pelosok bisa sekolah dengan akses jalan yang layak. Itulah gaji kami. Itulah yang membuat gerakan ini menjadi gerakan moral, bukan sekadar tim hore pemenangan. Kalian bilang kami ini militansi buta? Oh, terbalik. Mata kami justru sangat terbuka. Kami terima istilah itu dengan dada lapang. Iya, gue termul. Terlalu mulia buat ngeladenin nyinyiran lo yang nggak produktif. Gimana? Sakit nggak? Harus sakit sih, biar sadar. Logika terbaliknya begini. Kalau dukungan kami dianggap rendah, kenapa kalian sampai perlu membuat istilah khusus untuk menyerang kami? Itu artinya, kehadiran kami, kekuatan kami, dan kesolidan kami itu menakutkan bagi kalian. Kalian panik karena suara rakyat ternyata nggak bisa disetir pakai narasi-narasi elit lagi. Kalian bingung karena rakyat sekarang sudah pintar membedakan mana yang beneran kerja, mana yang cuma jago jual jasa, masa lalu. Jadi, buat kalian yang masih hobi teriak-teriak, termul dengan nada sinis, silakan lanjutkan. Makin kalian teriak, makin kami yakin kalau kami berada di jalur yang benar, kami akan terus mengubah energi negatif kalian menjadi bahan bakar untuk terus mendukung visi Indonesia maju.
Kami adalah benteng moral yang gak akan goyah cuma gara-gara isu ijazah yang sudah dibahas dari zaman Firaun masih ikut bimbel. Loyalitas kami itu mahal, bos. Gak bisa dibayar pakai janji manis. Kami setia karena kami melihat bukti. Kami bertahan karena kami punya harapan. Dan yang paling penting, kami terlalu mulia untuk membiarkan pemimpin yang tulus dijatuhkan oleh mereka yang merasa paling berjasa, tapi sebenarnya cuma rindu masa jaya yang sudah lewat. Intinya, panggil kami. Termul sesuka hati kalian. Tapi ingat, setiap kali kalian mengucapkannya, kalian sebenarnya sedang mengakui bahwa ada jutaan orang yang cintanya pada negeri ini jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada ego politik kalian yang setinggi langit. Tapi isinya cuma angin. Kami bangga, kami solid, dan kami terlalu mulia buat kalian lawan. Dunia politik kita ini memang panggung sandiwara yang paling gokil. Ada satu tokoh senior yang kita semua tahu, jam terbangnya sudah setinggi langit, tiba-tiba berdiri di depan kamera sambil bilang, "Jokowi jadi presiden karena saya." Waduh, Pak. Pelan-pelan Pak Sopir, jangan mendahului takdir. Pertanyaannya satu, siapa yang paling berjasa? Satu orang tokoh yang merasa paling hebat? Atau jutaan rakyat yang berkeringat berdiri mengantre di bilik suara? Klaim Pak JK soal memboyong Jokowi dari Solo ke Jakarta itu kayak orang yang merasa paling berjasa bikin kue cuma gara-gara dia yang beliin telurnya. Oke, kita akui Bapak beliin telurnya, tapi yang ngocok adonan, yang manggang sampai matang, dan yang mutusin kalau kue itu enak banget sampai mau dibeli habis-habisan itu ya rakyat, Pak. Menjawab klaim presiden karena saya itu gampang. Di lapangan, fakta nggak pernah bohong kalau suara rakyat itu bukan barang titipan yang bisa Bapak klaim di nota tagihan jasa politik. Gini loh, logika sederhananya. Kalau benar Jokowi jadi presiden cuma karena tangan dingin 1-2 orang elit, kenapa tokoh-tokoh lain yang didukung elit yang sama malah banyak yang keok? Karena ada satu faktor X yang kalian nggak punya. Ketulusan yang ditangkap oleh radar rakyat. Pak JK bilang dia yang meyakinkan Bu Mega karena Jokowi orang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang Jokowi orang baik, kenapa sekarang Bapak malah sibuk nyerang orang baik itu? Apakah kebaikannya hilang saat kepentingan Bapak nggak lagi terpenuhi? Ini kan namanya standar ganda yang bikin kita pengen ketawa sambil kayang. Lihat cara Jokowi merespons klaim itu. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung, katanya dengan gaya santai di Solo. Ini nih, gaya termul yang sesungguhnya. Terlalu mulia buat melayani kesombongan dengan kesombongan. Dia nggak perlu daftar jasa, nggak perlu bikin PowerPoint soal siapa yang dia bantu. Dia cukup bilang dia orang kampung untuk mengingatkan semua elit di Jakarta kalau dia bisa duduk di kursi RI. Satu, itu karena amanat rakyat jelata, bukan karena surat sakti dari meja makan para petinggi. Sindiran balik dari Bara JP juga telak banget. Pak JK baru merapat di 2014 setelah lihat gelombang masa rakyat sudah nggak terbendung. Itu namanya apa? Itu namanya ikut arus yang sudah jadi, bukan bikin arusnya dari nol. Jadi kalau sekarang teriak-teriak merasa paling berjasa, ya wajar kalau kami yang termul ini cuma bisa senyum simpul. Istilah wapres termul yang dilempar Bang Uje Gustaf itu pedasnya minta ampun, tapi ya itu kenyataannya. Bapak menikmati kemuliaan kekuasaan bersama beliau, tapi kok sekarang malah kayak tetangga yang hobi ngungkit pinjaman panci 10 tahun lalu. Ada narasi yang bilang tanpa jadi gubernur, mustahil Jokowi jadi presiden. Oke, secara prosedural mungkin benar. Tapi jangan lupa, siapa yang bikin Jokowi menang di Jakarta? Ya, warga Jakarta yang pengen perubahan. Bukan cuma satu orang yang nenteng map ke Jakarta. Klaim sepihak begini sebenarnya bentuk penghinaan halus kepada jutaan relawan yang dulu berdarah-darah di lapangan. Yang nggak mengharap jabatan, tapi cuma mengharap perubahan. Kami melihat dengan jelas mana yang benar-benar berkeringat di lapangan dan mana yang cuma jago dandan buat pencitraan di depan kamera sambil nyinyir. Kami memilih untuk tetap tegak lurus, karena kami menghargai kerja keras. Bagi kami, menghina orang yang sedang bekerja demi kepentingan umum itu adalah tindakan yang rendah. Maka dari itu, posisi mendukung kerja nyata adalah posisi yang terlalu mulia. Lihat betapa lucunya pola serangan kalian. Isu ijazah ini sudah kayak lagu lama yang diputar terus setiap kali kalian merasa kalah panggung. Strategi downgrading ini sudah gagal total, tapi kalian kayak nggak punya stok kreativitas lain. Mungkin karena memang nggak ada celah di hasil kerjanya, jadi yang diserang ya urusan personal, yang nggak ada hubungannya sama kapasitas memimpin negara. Disinilah termul hadir sebagai penyeimbang.
Indahnya pada dan kami nggak akan membiarkan narasi sampah ini mengubur prestasi emas. Kami paham, di mata kalian yang merasa elit, gerakan rakyat yang militan tanpa bayaran itu aneh. Kalian terbiasa dengan politik transaksional. Gue bantu lo kasih gue apa? Makanya kalian bingung melihat termul yang tetap loyal tanpa pamrih. Kebingungan kalian itu bukti kalau standar moral kalian memang belum sampai ke level terlalu mulia. Kalian masih terjebak di level terlalu pamrih. Jadi silakan teruskan serangan kalian. Bikin konten hoax, sebarkan fitnah di grup-grup alumni. Lakukan saja, karena setiap serangan kalian justru menjadi semen yang memperkuat tembok solidaritas kami. Kami tidak akan menyerah pada kritik yang tujuannya cuma buat ngejatuhin mental. Kami punya standar. Selama pemimpin kami masih di jalur rakyat, kami akan tetap di sana sebagai benteng yang tak tertembus. Menjadi termul berarti memiliki kesabaran setebal baja. Disindir ternak, kami senyumin saja. Karena kami tahu lebih baik menjadi bagian dari barisan yang membangun negara daripada menjadi bagian dari barisan yang cuma jago meruntuhkan semangat bangsa lewat narasi pesimis. Militansi kami adalah militansi harapan, bukan militansi kebencian. Inilah filosofi kami. Sebuah gerakan yang mengubah hinaan menjadi kekuatan. Sebuah standar di mana loyalitas diletakkan pada kemajuan, bukan pada kepentingan. Jadi, kalau ditanya kenapa kami bangga jadi termul, jawabannya simpel. Karena menjadi bagian dari kemajuan Indonesia itu adalah tugas yang terlalu mulia. Untuk kami tinggalkan hanya karena suara-suara sumbang dari kalian yang sedang patah hati politik. Mari kita bicara soal kata pengkhianatan. Kata ini terdengar sangat dramatis ya. Kayak naskah sinetron kejar tayang yang aktornya sudah mulai kehilangan penonton. Akhir-akhir ini, ada politisi sebut saja Guntur Romli DKK yang hobi banget kowar-kowar kalau Jokowi itu tukang khianat. Katanya, Jokowi meninggalkan partai, meninggalkan tokoh yang membesarkannya, dan meninggalkan balas budi. Duh, bosku. Mari kita luruskan logika bengkok ini pakai akal sehat. Mereka sebut pengkhianatan, tapi kami para termul menyebutnya sebagai konsistensi pada rakyat. Pertanyaannya simpel. Memangnya loyalitas seorang presiden itu harus dikasih ke siapa? Ke segelintir elit partai yang hobinya ngatur-ngatur? Atau ke jutaan rakyat yang sudah kasih mandat? Kalau pilihannya adalah nurut ke elit tapi mengorbankan kepentingan rakyat, atau milih rakyat tapi dimusuhi elit, maka menjadi pengkhianat di mata elit adalah sebuah tindakan yang terlalu mulia. Logikanya begini, partai itu sarana, bukan tujuan akhir. Pemimpin itu pelayan rakyat, bukan petugas partai yang harus setor muka tiap hari ke juragan. Ketika Mulyono tetap tegak lurus pada kepentingan negara meskipun jalan itu berbenturan dengan kemauan elit politik, disitulah kalian teriak khianat. Lucu, ya? Kalian yang ditinggalkan karena nggak bisa ikut lari cepat, malah nuduh yang lari itu sesat. Siapa sebenarnya yang meninggalkan siapa? Apakah Jokowi yang meninggalkan partai? Atau partai yang gagal paham bahwa rakyat sudah nggak mau lagi disetir pakai cara-cara lama? Narasi yang bilang Jokowi mengkhianati Megawati, JK, sampai Anies Baswedan itu narasi yang sangat self-centered. Seolah-olah dunia ini cuma berputar di sekitar meja makan mereka. Hei bos! Politik itu bukan soal arisan yang giliran nariknya sudah ditentukan. Politik itu soal mandat. Kalau rakyat pengen jalan ke arah A, tapi elit maksa ke arah B, ya pemimpin yang waras bakal ikut rakyat. Kalau itu disebut pengkhianatan, ya silakan bikin museum pengkhianatan sendiri sana, biar puas. Kami, para loyalis termul, tetap tegak lurus meski partai memilih jalan berbeda. Kenapa? Karena loyalitas kami tidak berbayar iuran anggota. Loyalitas kami itu kepada negara. Kami melihat Jokowi tidak berkhianat, melainkan tetap berjalan di jalur yang diinginkan rakyat. Kadang jalur itu memang berlubang, banyak kerikilnya, dan sering kali berbenturan dengan kepentingan para pemilik saham politik yang merasa sudah naruh modal besar di awal karier Jokowi. Kalian bilang Jokowi berkhianat pada JK, Bapak JK merasa berjasa memboyong ke Jakarta, lalu merasa ditinggalkan. Waduh Pak, kalau setiap orang yang pernah nolong kita minta kita jadi yes man selamanya, itu namanya bukan politik, itu namanya perbudakan terselubung. Jokowi itu presiden, bukan asisten pribadi yang harus ingat budi sampai ke liang lahat sambil mengorbankan prinsip kepemimpinan. Kalau visi sudah nggak sejalan, masak harus dipaksakan demi balas budi? Rakyat nggak mau makan balas budi Bapak. Rakyat maunya hasil kerja. Terus soal narasi tutup buku dari partai sebelah. Silakan tutup bukunya, bakar kalau perlu sekalian sama sampulnya. Rakyat nggak butuh buku manual dari kalian buat mencintai pemimpinnya.
Justru dengan kalian memecat atau menjauhkan diri, kalian malah menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Bahwa kalian lebih mementingkan ego organisasi daripada kemaslahatan publik. Kami Termul justru bersyukur, karena dengan begini, garis pemisahnya jadi jelas. Mana yang berjuang buat partai, mana yang berjuang buat Indonesia. Gokilnya lagi, tokoh-tokoh yang dulu berseberangan sekarang mendadak jadi sahabat hanya karena punya musuh yang sama. Itu yang kalian sebut setia? Itu yang kalian sebut moral? Kami sih cuma bisa ketawa ngelihat manuver politik kalian yang lebih cair daripada es cendol di bawah terik matahari. Hari ini maki-maki, besok pelukan, lusa teriak dikhianati. Capek bos, lihat drama kalian. Jadi, mari kita tegaskan sekali lagi. Jokowi tidak meninggalkan siapapun. Dia hanya terus berjalan ke depan, mengikuti kompas aspirasi rakyat. Kalau kalian merasa tertinggal di belakang, ya itu salah kalian yang kelamaan dandan, atau kebanyakan bawa bagasi kepentingan. Jangan salahkan yang lari kencang, kalau kalian cuma sanggup jalan santai sambil ngomel. Kesetiaan Termul terlalu mulia itu bukan kepada person secara buta, tapi kepada keberanian untuk tidak menjadi boneka. Kami bangga mendukung pemimpin yang berani bilang enggak ke elit demi bilang iya ke rakyat. Kalau itu harga yang harus dibayar dengan cap pengkhianat, kami akan pasang cap itu di depan pintu rumah kami dengan bangga. Karena di dunia yang penuh kepalsuan ini, setia kepada rakyat adalah pengkhianatan yang paling indah di mata para penguasa partai. Kenapa isu ijazah ini nggak mempan? Karena rakyat itu pakai logika rasa, bukan logika katanya-katanya. Kalian mau bilang ijazahnya palsu kek, fotonya editan kek, atau dia lulusan sekolah gaib sekalipun, rakyat bakal jawab, bodoh amat, yang penting jalan di desa gua nggak becek lagi, anak gue sekolah dapat KIP, dan berobat tinggal bawa kartu. Inilah yang membuat martabat seorang pemimpin menjadi terlalu mulia untuk dikalahkan dengan isu basi yang baunya sudah sampai ke langit ketujuh. So, kalian sengaja menciptakan kegaduhan ini untuk apa? Untuk downgrading? Untuk bikin rakyat ragu? Maaf ya, strategi kalian itu sudah ketinggalan zaman. Justru semakin kalian serang secara personal, semakin rakyat merasa kalau pemimpinnya sedang dizalimi. Dan kalian tahu apa yang terjadi kalau rakyat merasa pemimpinnya dizalimi? Barisan kami makin rapat. Kami yang tadinya cuma diam di rumah, jadi makin semangat pasang badan. Jadi, terima kasih ya, sudah membantu kami melakukan konsolidasi gratis lewat isu ijazah kalian yang ajaib itu. Lihatlah betapa tenangnya Mulyono menanggapi semua ini. Nggak ada drama nangis-nangis di TV, nggak ada konferensi pers sambil gebrak meja. Dia cuma senyum, kerja, dan menyerahkan penilaian ke masyarakat. Itulah mentalitas Termul yang sesungguhnya. Kalau kalian punya bukti hukum, ya bawa ke pengadilan. Bukan dibawa ke panggung komedi politik atau masjid buat jadi konten ceramah yang menyudutkan. Drama ijazah ini sebenarnya adalah simbol keputusasaan kalian. Kalian nggak bisa nyerang dari sisi ekonomi karena angka-angkanya bagus. Kalian nggak bisa nyerang dari sisi pembangunan karena fisiknya kelihatan mata. Akhirnya, kalian gali-gali tumpukan kertas dari puluhan tahun lalu. Itu bukan kritis namanya. Itu namanya gagal move on, tingkat dewa. Kami para loyalis terlalu mulia ingin menegaskan, cinta rakyat itu bukan barang dagangan yang bisa dibatalkan, cuma gara-gara urusan administratif yang kalian karang-karang. Sejarah akan mencatat siapa yang sibuk membangun, dan siapa yang sibuk nyari-nyari kesalahan foto wisuda. Sejarah akan ingat siapa yang membawa Indonesia melompat maju. Jadi, buat para penggoreng isu ijazah dan serangan hukum, lanjutkan saja hobi kalian. Tapi ingat, setiap kali kalian menyerang, kalian sedang menambah satu lapis lagi kemuliaan di mata para pendukungnya. Kami tetap di sini, tidak bergeser satu senti pun. Karena bagi kami, kebenaran itu nggak butuh banyak bicara. Dia cuma butuh pembuktian. Dan bukti itu sudah ada di depan mata seluruh rakyat Indonesia.